wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran jarak jauh Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMPN 1 Gambiran. Bersama saya Awang Darmawan. Alhamdulillahirabbil Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Murid-muridku hebat, luar biasa, saya banggakan. Sebelum kita mengawali pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama sesuai dengan apa niat dan tujuan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam madina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Dengan baca doa tersebut, mudah-mudahan apa yang kita pelajari mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Murid-muridku hebat, luar biasa, saya banggakan. Pada hari ini kita akan mempelajari materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan tema meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini adalah peserta didik dapat menjelaskan makna beriman kepada kitab-kitab Allah, peserta didik dapat menjelaskan keistimewaan Al-Quran, peserta didik dapat menyebutkan hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah, peserta didik dapat menunjukkan sikap dan perilaku sebagai implementasi beriman kepada kitab-kitab Allah. Murid-muridku hebat yang saya banggakan, sebelum lanjut kepada materi, saya akan berikan sebuah peta konsep yang akan memudahkan kita untuk mempelajari tema hari ini. Yang pertama tentunya kita nanti akan mempelajari pengertian beriman pada kitab-kitab Allah. Yang kedua, kita akan belajar pembagian kitab-kitab Allah yang telah Allah turunkan kepada Rasul pilihannya. Yang ketiga, isi daripada kitab-kitab Allah tersebut. Yang keempat, kita nanti akan fokus kepada Al-Quran sebagai kitab pelengkap. Yang terakhir, kita nanti akan mempelajari hikmah beriman daripada kitab-kitab Allah. Itu adalah peta konsep daripada materi hari ini. Murid-muridku hebat yang saya banggakan, mungkin di antara kalian ada sebuah pertanyaan dan muncul pertanyaan, apakah sebenarnya makna beriman kepada kitab-kitab Allah? Makna beriman kepada kitab-kitab Allah adalah percaya dengan penuh keyakinan dalam hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitab kepada para rasul pilihan yang akan disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup untuk meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Jadi kita di sini bisa mengambil hikmah bahwa kita sebagai umat Islam harus yakin di dalam hati, mengucapkan dengan lisan dan melaksanakan dalam sebuah perbuatan bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab kepada Rasul pilihan. Tidak hanya Al-Quran, tapi kitab-kitab terdahulu kita wajib meyakini dengan sepenuh hati. Sebenarnya kitab apa sajakah yang telah Allah turunkan kepada Rasul pilihannya? Kitab Allah yang pertama yaitu kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan terakhir yaitu kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu adalah kitab-kitab pilihan yang telah diturunkan oleh Allah kepada Rasul pilihan sebagai pedoman hidup untuk umat
Rasul pilihannya tersebut. Murid-muridku hebat yang saya banggakan, adapun isi dari kitab-kitab Allah yang telah diturunkannya, itu secara umum itu ada 6. Secara umum, yang pertama akidah, yaitu tentang bagaimana cara kita mengesyakan Allah, mentauhidkan Allah, bahwa Tuhan itu ada satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tentang akidah, keyakinan. Yang kedua tentang perintah, bahwa kita sebagai umat manusia diperintah untuk taat dengan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga tentang larangan, kita tidak boleh melakukan apa yang telah dilarangnya oleh Allah. Yang keempat, isi daripada kitab adalah tentang muamalah, tentang kehidupan sosial, jual beli, pokoknya yang berkaitan dengan kehidupan manusia dengan manusia lainnya. Yang kelima, isi dari kitab Allah adalah tentang tarikh atau perjalanan umat terdahulu sebelum umat Islam yang ada seperti sekarang ini. Tarikh, cerita sejarah tentang umat-umat terdahulu. Dan yang terakhir, isi daripada kitab adalah tentang akhlak, budi pekerti, bagaimana kita mempunyai perangai yang baik terhadap Allah, kepada manusia dan terhadap umatnya yang lain. Itu adalah secara umum isi dari kitab-kitab Allah yang telah Allah turunkan. Murid-muridku hebat yang saya banggakan, kita sebagai umat Islam mempunyai kitab yaitu Al-Quran, yang mana Al-Quran ini adalah sebagai kitab yang paling akhir diturunkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sebagai kitab yang terakhir, tentunya Al-Quran punya banyak keistimewaan. Salah satunya adalah sebagai pelengkap kitab sebelumnya, sebagai mukjizat Nabi dan umat Islam, dan ketika redaksi bahasanya yang sangat indah dan sesuai dengan perkembangan zaman. Itu ada beberapa keistimewaan Al-Quran sebagai kitab umat Islam. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang ciri Al-Quran. Yang pertama, diturunkan secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Bahwa Al-Quran ini diturunkan oleh Allah secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Yang kedua, berbahasa Arab dan bernilai ibadah bagi yang membacanya. Jadi barang siapa yang baca Al-Quran pasti mendapat sebuah pahala. Yang ketiga, terdiri dari 114 surat yang diawali dengan Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat Al-Ikhlas. Itu adalah salah satu atau beberapa dari ciri Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala di samping menurunkan kitab juga menurunkan suhuf. Suhuf ini juga sebagai pedoman hidup. Cuman ada beberapa perbedaan yang mencolok daripada Quran dan suhuf. Apa saja perbedaannya? Kitab isi lebih lengkap, berbentuk buku, berlaku lebih lama. Suhuf hanya sebagai catatan kaki, berbentuk lembaran dan berlaku dengan waktu yang relatif singkat. Itu beberapa perbedaan antara kitab dan suhuf yang telah Allah turunkan kepada nabi-nabi pilihannya. Ada beberapa nabi yang menerima suhuf dari Allah. Yang pertama Nabi Adam menerima 10 suhuf. Yang kedua Nabi Ibrahim 30 suhuf. Nabi Idris 60 suhuf. Nabi Idris 30 suhuf dan Nabi Musa alaihissalam 10 suhuf. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan ada satu nabi yang mendapatkan suhuf dan telah diberikan kitab oleh Allah, yaitu Nabi Musa alaihissalam dengan kitabnya Taurat sekaligus menerima 10 suhuf dari Allah.
Adapun hikmah daripada beriman kepada kitab-kitab Allah adalah satu, memberikan petunjuk yang benar atau salah kepada manusia. Yang kedua, pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. Yang ketiga, hati manusia menjadi lebih tentram dan menambah ilmu. Yang keempat, memiliki sikap toleransi yang tinggi. Yang kelima, meningkatkan kesabaran. Yang keenam, mensyukuri segala anugerah dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, memberikan informasi tentang sejarah umat terdahulu. Itu beberapa hikmah daripada kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Murid-muridku hebat yang saya banggakan. Materi yang Pak Wang sampaikan itu bersumber dari buku pelajaran, buku paket kelas 8, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Tetapi kalian bisa mencari referensi lain yang relevan untuk menambah wawasan kalian. Entah bisa dari buku yang lain atau dari browser internet boleh, agar kalian mendapatkan wawasan yang lebih luas tentang materi hari ini. Murid-muridku hebat yang saya banggakan, Pak Awang mempunyai sebuah mahfuzat moto semangat agar kalian bisa belajar lebih giat dan bersemangat untuk menggapai cita-cita kalian. Wa mal lazzata illa ba'da ta'ab, yaitu tiada kenikmatan kecuali setelah bersusah payah. Artinya, jikalau kalian ingin menjadi orang yang sukses, maka kalian harus berusaha maksimal, berdoa dengan optimal. Tidak ada sebuah kesuksesan yang didapat dengan cara instan, cara singkat, kecuali memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Murid-muridku luar biasa saya banggakan. Mungkin cukup sekian yang Pak Wang sampaikan tentang materi hari ini. Dari penjelasan Pak Wang mungkin ada pertanyaan, karena as-su'alu miftaul ulum, bertanya adalah kunci daripada ilmu. Jika ada pertanyaan silahkan komentar, tulis di kolom komentar atau lewat media lain yaitu grup WA atau yang lain sebagainya. Murid-muridku hebat yang saya banggakan. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh dengan harapan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua dan dapat ridha Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah materi hari ini yang dapat Pak Awang sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian murid-muridku hebat luar biasa yang saya banggakan. Mohon maaf jikalau ada kekurangan dan kekhilafan dari Pak Awang dalam penyampaian materi tadi. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat ridha Allah dan bermanfaat bagi kita semua. Afwamikum dan suratul mustaqim fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.